banyak kendala datang ke sini R25-nya overheat. Kalau ketahuannya cepat, itu nggak akan fatal. Kita tinggal kuras, selesai. Sama kayak kembali dengan saya Faiz di ProLevo Channel di segmen Obeng, obrolan bengkel. Episode 64. Nah, episode 64 ini spesial karena kita nggak bahas mobil tapi bahas motor. Kebetulan di sini ada pakar motor nih. Kang Adi. Halo. Saya dari Abis Performance Tuning, Bandung. Nah, Kang Adi ini punya channel YouTube juga. Rajin banget uploadnya, tiap hari upload. Channelnya ada di pojok situ tuh. Pojok ya. Silahkan klik buat subscribe. Momok menakutkan Yamaha R25 bekas. Jadi kita dapat narasumber yang memang pakarnya di R25 nih. Banyak banget pegang R25 sampai jadi mekanik Sunday Race, ya kan? Iya. Berapa kali juara? 4 ya. 4 kali juara. Nah, ini Kang Adi ya. Sekarang kita bahas mau menakutkan Yamaha R25. Yamaha R25 itu kan motor yang asik sebetulnya ya. Iya, asik banget, enak. Handlingnya presisi, Betul. mesinnya powerful lah sebelum keluar yang baru-baru ini. Iya, sebelum ada saingan yang baru Paling enak, ya kan? Kenapa secondnya lebih murah dari motor 150 cc? Iya. Lebih murah dari MT25, bahkan lebih murah dari NMAX gitu kan? Kadang-kadang lebih murah dari. Jadi banyak orang yang takut pelihara R25 bekas. Kita bahas satu-satu ya Kang ya. Oke. Mulai dari kelistrikan. Gimana kelistrikan R25? Nah, kelistrikan R25 biasanya masalah terbesar ada di spool. Spool, soket kiprok sama kiproknya itu sendiri Om. Spool, soket kiprok sama kiprok. Dia kalau soketnya biasanya yang paling sering kebakar, meleleh. Berarti bisa dibilang ringkih. Ringkih banget. Tapi dengan catatan ya, ringkih juga ya. Dengan catatan. Dengan catatan. Biasanya yang terjadi begitu kalau kita ngasih beban listriknya terlalu besar. Oke, beban listrik maksudnya di luar yang standar. Di luar standar itu dalam artian misalkan klakson. Misalnya klakson, pakai lampunya misalnya harusnya kan depan cuman kurang lebih 30 wattan lah ya. Oke. Diganti yang lebih besar misalnya. Oh, gitu. Jadi ada penyebabnya. Ada ya? penyebabnya. Kalau misalkan R25 atau MT25 itu kondisi standar tanpa beban listrik yang lain, Iya. itu ada masalah kah? Kalau so far sih kebetulan saya juga kan pakai punya. Jadi saya selama pemakaian berapa tahun 2015 sampai sekarang ya 6 tahun nggak ada masalah. Belum pernah kebakar, belum pernah apapun karena saya listriknya nggak aneh-aneh gitu. Oh, nah catat berarti kelistrikannya ringkih dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip Kalau ada beban berlebih. Iya, beban berlebih. Oke, poin pertama kelistrikan berarti Yamaha R25 bekas itu tidak semenakutkan itu ya. Ya, enggak. Yang penting jangan aneh-aneh modifnya. Jangan aneh-aneh dan ingat kalau misalnya dapat beli motor bekas selalu dicek soket kiproknya. Nah, itu sarannya Kang Adi. Catat. Gampang kok, tinggal buka jok aja kelihatan. Sip. Yang kedua nih, Kang Adi. Kaki-kaki. Kalau kaki-kaki sih so far ya karena dia masih teleskopik dan shockbreaker belakangnya juga nggak aneh-aneh lah ya. Nah, Jadi ya normal-normal aja sih Om, sesuai lah. Tergantung umur. Kita dapatnya misalnya tahun tua apa tahun muda. oh gitu. Ah, Jadi awet-awet aja. awet-awet aja kalau shockbreaker. Dia kan suspensi belakangnya monosnya langsung ya. Iya langsung dia nggak pakai link langsung. Nggak pakai link. Langsung. Lebih sedikit komponennya. Lebih sedikit komponennya, lebih murah yang pasti. Lebih murah. Lebih murah yang pasti. Oke. Di umur berapakah kaki R25 ini mulai bermasalah? Biasanya kalau ya kalau untuk shockbreaker depan biasanya 2 tahun udah mulai nggak enak Om. 2 tahun. 2 tahun. Kalau shockbreaker belakang ini tergantung loadnya sih, tergantung beban yang dipakai, yang naiknya, yang pakainya. Kalau semakin sering boncengan pasti semakin sering. Dia nggak bocor,
cuman jadi empuk. Tapi kalau bocor enggak loh. Soalnya kalau bocor kan harus kelihatan ya, ada tetesan oli segala macam. Kalau ini enggak, dia enggak bocor, tapi jadi empuk. Saya nggak tahu dari springnya yang lemah atau memang dalamannya bocor di dalam gitu. Oke. Komponennya. Berarti 2 tahun ini, misalkan sok depan, usia 2 tahun, udah mulai nggak enak. Harus diganti atau bisa di repair? Kalau sok depan sih tinggal di repair aja. Kalau misalnya ada rembes kan tinggal diganti sealnya aja om. Ganti seal sama ganti oli, udah itu aja. Dan murah. Dan murah, itu murahnya pakai banget, tenang. Berapa kalau di sini di Abis? Kalau di Abis sama seal segala, tergantung olinya om. Oke. Kalau pakai oli biasa sama seal segala macam sama ongkos segala macam kurang lebih 200-an. 200.000 aja. Aja. Kalau olinya pakai yang bagus ya kita sesuaiin sama harga olinya. Oh iya. Kalau shockbreaker belakang selama ini saya belum pernah perbaikan sih om ya, kecuali kalau misalnya dibawa ke tukang shockbreaker langsung di rebuild lagi. Di rebuild. Cuman kalau saya saranin biasanya kalau udah nggak enak shockbreaker, udahlah ganti aja kalau yang belakang. Kalau ganti ini berapa partnya? Kalau ganti partnya kurang lebih 1,4-an deh. 1,4 juta. Iya, 1,4 juta untuk motor 250 cc. Itu murah. Itu murah loh. 1,4 juta motor 250 cc itu sangat murah. Oke, kayak kaki ada isu lain? Apakah bearingnya sering bunyi atau komstir cepat rusak gitu? So far sih nggak ada sih ya kalau permasalahan serius itu. Cuman biasanya kalau komstir, biasanya bearingnya kena itu kalau kita kebiasaan suka dikencengin om. Iya. Kadang kan ada yang kesini datang request. Iya. Om, saya pengen dikencengin biar agak diem. Nah itu kalau kita terlalu over, terlalu kenceng, itu biasanya suka cepat kemakan. Karena dia masih pakai ball bearing kan, belum pakai yang bambu. Iya. Paling aftermarketnya biasanya saya suka ganti yang bambu biar agak lebih kuat, lebih awet, dan harganya pun jauh lebih murah. Nah untuk lahar komstir itu mahal. Itu mahal saya kata. Itu mahal. Oke, catat nih. Itu mahal. Komstir R25 mahal. Seberapa mahal? Itu kurang lebih bearingnya sekitar 400 ribuan deh, bearingnya aja. Kalau saya nggak salah. 400.000. Iya. Partnya. Iya, partnya. Full berarti atas bawah tapi. Atas bawah. Atas bawah. Belum jasa. Belum jasa. Itu lumayan kalau untuk ukuran bearing segitu mahal. Iya. Itu segitu mahal kalau untuk ukuran bearing. Nah, kalau ganti yang model bambu itu kurang lebih kalau saya cek di marketplace mungkin sekitar 200-an lah ya. 200-an ini malah lebih tahan. Malah lebih tahan karena dia udah sistem bearing bambu. Udah bearing bambu. Nah, enak kan kalau ngobrol sama yang paham. Nah, sekarang poin yang terakhir nih. Yang paling vital adalah mesin. Mesin. Ini. Silakan. Nah, kalau ngobrolin mesin, kita bandingin sama kompetitornya. Harganya mungkin bisa sepertiga. Sepertiga. Serius. Contoh blok silinder. Blok silinder itu harganya cuma 680.000 kalau nggak salah. Apa 625.000, pokoknya di angka 600.000. Bisa cek part katalog Yamaha. Bisa cek part katalog Yamaha, pokoknya di angka 600 ribuan. Kalau belum naik ya. Ya buat teman-teman yang belum tahu, Yamaha ini paling transparan masalah harga spare part ya. Ada part katalognya. Ada part katalognya, tinggal cek aja mau part apa aja ada di situ. Itu 680.000. 680 ribuan kalau nggak salah, segituan lah. Piston kitnya cuman ya 600 ribuan juga. Jadi blok sama piston kit itu cuman 1,5 lah, anggaplah ya 1,5 juta itu udah dapat 2 set itu. Kalau kita bandingin sama merek sebelah, yang punya sayap sama yang geng hijau, yang sayap itu bloknya aja udah di atas 1,7. Bloknya aja, belum piston kitnya. Piston kitnya ya segitulah, lebih mahal. Kalau yang geng hijau jelas lebih mahal. Bloknya aja itu 4 juta. Bloknya aja 4 juta. Nah, ada isu apakah di mesin nih? Mulai dari mechanical-nya atau sistem pendinginnya di R25? Sebenarnya R25 kalau dari segi mesin, kalau saya boleh bilang, selama kita pemakaiannya normal ya, maksudnya normal tuh nggak jarang-jarang overrev lah ya. Main-mainnya mungkin sekitar 8.000 sampai 10.500 atau 12.000 mentok. Itu sebenarnya mesin dijamin nggak ada masalah. Masalah timbul ketika kita mainnya overrev terus, udah di atas 13.000 ke atas. Ya sesuai dengan harga lah ya. Kita ngomonginnya sesuai dengan harga. Harga segitu ya yang didapat ya segitu kan. Sebentar. R25 ini kan peak powernya di 12.000. Iya. Harusnya wajar dong kalau kita. Iya, harusnya wajar dong. ya. Harusnya asik wajar. dong kita mainin sampai 12.000, 13.000 kan. Iya kan? Iya betul. Nah, sebenarnya kalau dari mesin komponen utama semuanya, dia digeber sampai 16.000. Saya terus terang balap 16.000 RPM. Oh iya. Itu nggak ada yang pecah, nggak ada yang belah, per klep pun nggak ada floating. Padahal standar Semua, karena kalau ada kelas yang kalau standar itu ada kelas kombe.
Kombe itu full standar, nggak boleh diapa-apain. Cuman boleh pasang piggyback. Nah, kita ngakalin RPM-nya supaya bablas, supaya limiternya hilang. Pastikan pakai piggyback. Nah, itu bisa sampai 16.000, beneran 16.000. Dan nggak kenapa-napa. Dan nggak kenapa-napa. Kalau kenapa-kenapa berarti ada salah setting gitu aja. Oh, oke. Kalau dari materialnya bagus, Pak. Yang riskan apa sebetulnya? Yang paling riskan justru adalah seal water pump sama impeller. Nah, Seal ini water nih. pump. Nah, ini berarti ke sistem pendinginan. Sistem pendinginan. Sistem pendinginan. Ya. Gimana ceritanya? Jadi banyak kendala datang ke sini, R25-nya overheat. Air radiatornya kosong terus. Air radiator kosong, oke. Overheat. Larinya kemana tuh? Itu biasanya larinya masuknya ke dalam blok mesin. Oh, nyebrang. Masuknya nyebrang ke karter. Karena si impellernya, kipasnya ya, impeller tuh kipas kipas pompa. Kipas pompa airnya dia udah kemakan, Om. Oke, jadi di komponen pendinginan itu ada namanya water pump, di dalamnya itu ada impeller. Ada impeller. Impeller itu bilah. Nah, kipas. nah bilahnya oblak gitu ya. Ya, jadi si asnya aus kemakan seal. Oke. Nah, airnya nyusupnya dari situ. Oh, jadi biar embes ke ruang bakar atau kemana? Dia masuknya langsung ke crankcase. Ke crankcase, ke oli. Langsung ke oli. No, fatal dong. Fatal itu fatal banget. Itu fatal banget. Seberapa banyak kasusnya? Mungkin, nah tapi gini dulu. Kasusnya biasanya yang sering terjadi, balik lagi tadi Om, yang sering main high ref. Yang sering main high ref tuh, catat. Yang kalau saya bilang high ref udah lewat di atas ini ya, di atas 12 berarti ya, dia mainnya di 13, 14, 15. Itu dia mainnya di situ. Justru yang sering terjadi gitu. Jadi mungkin dia nggak kuat impellernya. Nggak kuat putaran. Dia kemakan sama seal-nya. Jadi seal-nya nggak apa-apa, tapi impellernya yang kena. Impellernya kena. Jadi dia ada ngegaris gitu. Ada garis, akhirnya airnya nyebrang. Nah, kalau kerusakannya, waduh. Kalau airnya udah nyebrang, kalau ketahuannya cepat, itu nggak akan fatal. Kita tinggal kuras, selesai. Sama kayak kebanjiran gitu. Sama kayak kebanjiran. Tapi kalau misalnya kita lagi touring atau lagi jalan jauh, tiba-tiba begitu kejadian, dan kita motornya paksain terus, nggak paham pula, yang kita tahu, oh air radiator kosong, isi lagi, air radiator kosong, isi lagi, terus begitu kan pasti kan? Iya. Nah itu airnya kan berapa liter di dalam crankcase? Jadi pelumasnya nggak ada, pelumasnya pakai air ya. Kalau udah gitu bubar. Kalau udah bubar gitu yang kenanya crack as, stang piston metal udah pasti habis semuanya, kena semua. Yang lebih parah lagi bagian atas pasti kena Om. Karena olinya kan yang ke atas kan? Oh iya benar. Itu noken as kena. Terus yang lebih parahnya lagi headnya yang kena. Karena kan kalau ini headnya dudukan noken asnya nggak pakai bearing kan? Oh iya. Nggak pakai bearing, ya? kayak FU dia nggak pakai bearing, nggak pakai metal. Jadi kalau nggak ada pelumasan di situ, ya bloknya selesai. Blockhead kena juga. Total cost-nya berapa nih? Kalau total cost mungkin bisa sampai sekitar 14 juta Om. 14 juta. Padahal 14 juta. Itu terkenal murah loh. Itu terkenal murah ya. Tapi karena partnya gantinya banyak. Karena banyak semuanya. Karena banyak semuanya. Jadi fatal banget ya yang fatal namanya banget. Itu ya. Nah, bisa dicegah nggak sebetulnya? Sebenarnya pencegahannya gampang sih. Kalau misalnya kita dapat kalau motor baru mah 2 tahun pertama dijamin aman kalau pemakaian normal. Oke. Saran saya kalau motor udah lewat dari 2 tahun, sebaiknya diganti impellernya. Ya. Itu impellernya juga murah kok, harganya cuman 67.000 apa? Hah? Serius Om? Murah banget ya. Impellernya 67.000, seal-nya 145.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, segituan. Cek aja di part katalognya Yamaha. Itu cuma segitu, gara-gara itu aja gitu bubarnya bisa kemana-mana. Nah, oke. Kerusakan paling berat berarti itu ya? Iya, paling berat itu. Kalau masalah lain-lain, gear set dan sebagainya? Itu sih normal lah ya? No issue lah, normal. Oke, jadi sebetulnya R25 bekas ini enggak menakutkan ya? Enggak. Itu saya nyari-nyari Om R25 bekas. Iya. Nah, sekarang R25 bekas kalau di Jakarta ya, udah di bawah 30. Udah di bawah 30. Udah kepala 2. Udah kepala 2. Malah teman segmen yang dapat 20 juta, Om. Hah? Mulus. 20 juta mulus. 20 juta mulus. Bukannya mau ngerusak harga ya, tapi mungkin dia jual butuh uang. Oh iya. Kalau itu cash lah ya. Iya, itu. Soalnya belum pernah juga dapat. Rata-rata sih 28 kalau di sini. 28 ya. 28 sampai 30 tuh biasanya kilometer rendah, Om.
lebih murah dari NMAX. Lebih murah dari NMAX. Jadi kalau yang suka naik motor 250 cc, terus memang ada passion di situ, Iya. ini worth ya? Worth it banget. Worth it banget ya. Karena ngerawatnya juga murah. Iya, sebenarnya asal maintenance-nya benar, rajin, nggak ada masalah lah motor R25 MT itu mesinnya kalau boleh saya bilang malah paling bandel loh dibanding yang lain. Kesimpulannya R25 satu kalimat aja. Yamaha R25 Yamaha R25 ya bagus,